Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi. Senang sekali jika di sore hari ini, tepatnya di tengah pekan yang kita jalani bersama-sama, kita dapat kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dengan segenap anggota keluarga yang kita kasihi. Sekalipun kita masih bersama-sama menaikkan bakti, puji dan sembah kita dari rumah kita masing-masing, namun kita harus bersyukur kepada Allah oleh karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menaikkan bakti dan pujian kepadanya. Maka di tengah-tengah rangkaian bakti kita itu, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk kembali dapat mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur kepadamu jika di tengah pekan ini, tepatnya hari Rabu 7 Oktober 2020, kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan keluarga kami, dengan istri dan anak-anak kami. Kami bersyukur untuk cinta kasih-Mu yang kami rasakan hingga saat ini. Dan biarlah ketika kami menaikkan puji dan bakti dari rumah kami masing-masing, maka juga sembah kami kepada Tuhan menjadi persembahan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan sendiri. Sesaat lagi bersama-sama kami mau mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami dapat dituntun oleh hikmat dan pengertian, sehingga kami dapat mengerti maksud Tuhan yang disampaikan melalui kebenaran firman-Nya saat ini. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman itu kepada kami, supaya kami sekalian dapat mendengarkan dengan baik, dapat memahami, dan juga melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kini ya Tuhan, berfirmanlah dan berkata-katalah, karena kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita membuka Filipi pasal 3. Kita buka Filipi pasal 3, kita akan baca mulai ayat 4b hingga ayat yang ke-14. Filipi 3 ayat 4b hingga ayat 14 kita akan dengarkan dan kita akan baca serta renungkan bersama bagian ini. Di Alkitab saya halaman yang tertulis adalah 323. Filipi pasal 3 ayat 4b hingga ayat yang ke-14. Saya bacakan untuk ibu bapak dan saudara-saudara sekalian. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang kita dengar bersama pada kesempatan petang hari ini. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarnya, memelihara dan juga melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada satu istilah yang begitu populer kita dengar di tengah-tengah kehidupan kita ketika seseorang yang baru hadir, seseorang yang baru datang di sebuah tempat, di sebuah acara atau di sebuah kegiatan, maka supaya mendekatkan antara orang baru itu dengan para peserta di kegiatan itu atau di lingkungan itu, umumnya adalah si orang baru itu akan memperkenalkan diri. Dan istilah yang dipakai adalah tak kenal maka tak sayang. Ungkapan atau istilah tak kenal maka tak sayang, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ingin mengajak kepada kita sekalian bahwa ketika kita ingin mendapatkan perhatian, dukungan, support dari orang lain, sadar atau tidak, pengenalan akan orang atau lingkungan itu menjadi penting. Di balik ungkapan atau istilah tak kenal maka tak sayang, mau mengatakan kepada kita bagaimana orang lain akan mensupport kita, bagaimana orang lain akan mendukung kita, bagaimana orang lain akan memberi perhatian kepada kita jika kita sendiri tidak mau memperkenalkan diri kita, jika kita sendiri menutup pintu terhadap kehadiran orang lain, jika kita sendiri tidak membuka ruang perjumpaan dan perkenalan dengan orang lain. Oleh karena itu, istilah atau ungkapan tak kenal maka tak sayang ingin menegaskan kepada kita betapa berharganya sebuah relasi yang dibangun, betapa positifnya dampak dari sebuah perjumpaan yang akrab dan hangat, baik dengan seseorang ataupun dalam sebuah kelompok dan lingkungan tertentu. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bicara soal istilah tak kenal maka tak sayang, maka hari ini pun saya mau mengajak kepada kita untuk merenungkan ungkapan yang sama, istilah yang sama,
tak kenal maka tak sayang. Jika kita percaya Bapak Ibu dan saudara-saudara sebagai seorang Kristen, kita ingin mendapatkan dukungan, perhatian, support dari Allah di tengah-tengah perjalanan hidup ini, maka tentu saja itu harus berbanding lurus dengan pengenalan kita akan Dia. Sudah sejauh mana kita sebagai orang Kristen mengenal Allah dalam hidup kita? Sudah sejauh mana sebagai orang Kristen kita mengalami pengenalan akan Tuhan itu dalam realitas kehidupan yang kita jalani? Kita ingin dikenal oleh Allah, tetapi kita sendiri tidak mau mengenal Allah secara baik dan akrab dalam hidup kita. Kita ingin diperhatikan oleh Allah, tetapi kita tidak mau melangkah untuk berjumpa dengan Allah. Bagaimana kita akan diperhatikan? Bagaimana kita akan didukung dan disokong oleh Allah ketika kita berjumpa saja dengan Allah kita tidak mau? Ketika diajak untuk mengenal Allah saja dalam hidup ini kita tidak mau, kita enggan. Kita ogah mengenal Dia di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana kita akan disupport? Bagaimana kita akan diperhatikan? Bagaimana kita akan menjadi pusat perhatian Allah ketika kita sendiri tidak mau mengenal Allah? Oleh karena itu, saudara-saudara, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, hari ini kita belajar dari kesaksian firman Tuhan yang secara tidak langsung, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, firman Tuhan hari ini yang secara tidak langsung, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan hari ini berangkat dari kisah perjalanan hidup Rasul Paulus sendiri. Berangkat dari perjalanan hidup seorang yang punya latar belakang sebagai seorang Farisi dan orang Yahudi yang taat beragama, yang memiliki kualitas pengenalan akan agama, adat istiadat dan hukum-hukum yang dianutnya dalam kepercayaan semula luar biasa baik. Namun dalam bagian yang kita baca saat ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada sebuah kesaksian yang menarik, yang hemat saya ini menjadi sebuah pembelajaran berharga buat kita dan sangat penting buat kita. Karena tidak jarang dalam perjalanan hidup ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, ada banyak orang Kristen menganggap, memandang bahwa pengenalan dirinya akan Kristus, akan Tuhan Yesus, jauh lebih baik daripada orang lain. Dan ketika pengenalan dirinya itu jauh lebih baik daripada orang lain, dia bangga. Dia menjadi besar kepala, dia menjadi sombong di hadapan sesamanya. Masa lalu nenek moyangnya yang terlibat dalam karya pelayanan gereja, yang terlibat dalam pembangunan gereja, seakan-akan itu akan otomatis membuat dia punya pengenalan yang utuh, yang akrab tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, Paulus memberikan kesaksian tentang kisah hidupnya sendiri pada kesempatan petang hari ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Dikatakan oleh Paulus mulai ayat yang keempat, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh kepercayaan pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Artinya, jika di tengah-tengah kehidupan ini ada orang-orang percaya, ada orang Kristen menganggap bahwa dia dapat menyangka, dia dapat memandang pengenalan akan hal-hal yang lahiriah, yang terlihat oleh pandangan mata itu bisa menjadi andalan, itu bisa menjadi benteng dalam perjalanan hidupnya. Paulus bilang, aku lebih dari itu. Dia katakan lebih dari itu karena hampir semua tatanan dari pengakuan dan iman percayanya sebagai seorang Yahudi itu betul-betul
dipatuhi dan ditaati tanpa cacat. Dikatakan oleh Paulus, aku disunat hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Binyamin, orang Ibrani asli, terhadap hukum Taurat aku orang Farisi. Artinya dia begitu mengenal, dia begitu dekat dengan hukum Taurat. Tentang kegiatan dia dikatakan, aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran mentaati hukum Taurat aku tidak punya cacat. Sehingga kalau dikatakan secara lahiriah dan harafiah, Paulus orang yang sempurna dalam mentaati hukum Taurat. Tetapi kesempurnaan yang didasarkan pada hal-hal yang lahiriah itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, dipandang oleh Paulus tidak ada untungnya, tidak ada lebihnya sama sekali. Tidak ada apa-apanya dibandingkan pengenalan akan Kristus di tengah-tengah hidupnya. Bahkan Paulus berani berkata, pengenalan dia akan masa lalunya, akan nilai-nilai Taurat, akan nilai-nilai hukum yang ada di balik hukum Taurat itu sendiri dan lain sebagainya, itu dianggap rugi oleh karena dia lebih berharga sekarang ketika dia percaya dan mengenal Kristus. Paulus berani memandang pengenalan akan Taurat itu rugi. Pengenalan akan Taurat yang dilakukan tanpa cacat dan tanpa celah itu sebuah kerugian. Karena ternyata ketika dia mengenal Kristus, dia tidak mengejar Kristus, dia tidak menangkap Kristus, tetapi Kristus yang justru menangkap dia dan membawa dia keluar dari kegelapan itu sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi, menjadi sebuah pertanyaan buat kita. Sudah sejauh manakah kita mengenal Kristus di tengah-tengah perjalanan hidup kita? Sudah sampai titik manakah pengenalan kita akan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Jangan sampai Bapak Ibu dan saudara-saudara kita mengenal Kristus hanya cukup dengan dibawa ke gereja oleh nenek moyang kita lalu dibaptis, setelah itu kita hilang lenyap seperti ditelan bumi. Dan kita pandang saya sudah mengenal Kristus karena dari kecil saya dibaptis. Dari kecil nenek moyang saya Kristen dan saya sudah diajarkan kekristenan dari kecil. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, saya kira tidak seperti itu. Mengenal Kristus berarti harus dimulai dengan sebuah hubungan yang intens. Harus dimulai dengan sebuah hubungan yang akrab dan terjadi secara sinambung. Bukan hanya sekali kenal, 2 kali kenal, 3 kali kenal lalu dianggap itu sudah cukup, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Hemat saya tidak seperti itu. Pengenalan yang baik, pengenalan yang utuh itu berangkat dari sebuah formula yang berlangsung terus-menerus di sepanjang perjalanan hidup kita. Pengenalan akan Tuhan itu bukan hanya terjadi lewat perjumpaan dalam arak-arakan peribadatan, tetapi pengenalan akan Tuhan juga harus terwujud dalam sebuah refleksi hidup kita dalam keseharian. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, mengenal Kristus seharusnya semakin membuat kita berada dekat dengan Dia. Sama seperti Bapak Ibu dan saudara-saudara yang Tuhan kasihi, laki-laki dan perempuan sama-sama lajang. Dia ingin membangun relasi yang utuh dan akrab, maka tidak bisa cukup dengan berkata saya sudah mengenal dia hanya dengan tahu namanya. Saya sudah mengenal dia hanya dengan tahu alamat rumahnya. Saya sudah mengenal dia hanya dengan tahu nomor ponselnya. Saya kira tidak cukup seperti itu. Mesti ada relasi yang terus berkesinambungan, dirajut, dijalin dari waktu ke waktu, sampai kemudian kita bisa memahami karakter dia, sifat dia, perilaku dia dan lain sebagainya. Demikian pula dalam kehidupan perjumpaan dengan Kristus, Bapak Ibu saudara-saudara. Pengenalan kita akan Kristus tidak boleh berhenti hanya dalam aktivitas keagamaan. Pengenalan saya dan Bapak Ibu tentang Kristus tidak hanya boleh berhenti pada aktivitas kerohanian.
Tapi aktivitas kerohanian memang salah satu bentuk pengenalan kita, namun itu bukan yang utama dan bukan satu-satunya. Justru relasi akrab kita dengan Dia, itulah yang harus menjadi bagian dari upaya kita untuk mengenal Dia, dan itu kita hidupi dalam sebuah perjalanan hidup kita secara utuh. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, jika kita sudah mengenal Kristus dengan baik, dengan benar di tengah-tengah perjalanan hidup kita, maka kita tahu kemana kita akan berlari, kemana kita akan mengarahkan tujuan hidup kita. Sehingga pengenalan itu akan membuat kita punya upaya untuk merajut relasi yang jauh lebih utuh ke depan. Sama seperti laki-laki dan perempuan tadi. Ketika mereka sudah saling mengenal, sudah saling akrab satu dengan yang lain, maka mereka akan punya relasi. Yuk kita tingkatkan hubungan kita dengan pacaran. Yuk tingkatkan hubungan kita dengan tunangan. Yuk tingkatkan hubungan kita sampai ke jenjang pernikahan. Begitu pula dengan kita. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus saat ini mungkin belum apa-apa, tapi teruslah kenal Dia dan secara akrab, secara intens di tengah perjalanan hidup kita, supaya kemudian kita merasakan relasi itu memberikan hidup yang baru kepada kita. Relasi itu membuat kita punya gairah yang baru di tengah perjalanan hidup kita. Relasi itu akan mendorong dan memotivasi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, untuk mengarahkan tujuan hidup kita kepada titik yang ingin kita cari dan ingin kita capai dalam hidup ini. Kalau sekarang kita belum mengenal Kristus secara utuh, secara sempurna, secara lengkap dan total di tengah perjalanan hidup kita, bagaimana kita akan berlari sampai ke tujuan? Sementara lintasannya saja kita tidak tahu. Sementara lintasannya kita tidak pahami dan tidak kenali. Seperti seorang pelari jarak jauh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, maka dia akan berlari terus dan terus berlari sampai ke tujuan, karena dia tahu lintasan yang harus dia selesaikan adalah 5.000 meter. Lintasan yang harus dia selesaikan adalah 12 km dan seterusnya. Dia tahu, dia sudah kenal 12 km, 5.000 meter dan seterusnya, sehingga dia akan berlari sampai ke tujuan. Demikian pula kita. Pengenalan yang total, pengenalan kita yang utuh akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan membuat kita merasakan cinta kasih-Nya secara total di tengah-tengah hidup ini. Akan membuat kita merasa lebih dekat dengan Dia, sehingga ketika kita berlari mengejar tujuan hidup kita, kita tidak akan menjadi lelah. Kita tidak akan mudah menyerah, karena kita tahu tujuan kita ada dalam kehangatan perjumpaan dengan Kristus untuk meraih mahkota kehidupan yang kekal. Karena kita tahu ketika kita berlari setelah kita mengenal Allah, mengenal Kristus di tengah-tengah hidup kita, tujuannya jelas, sehingga tujuannya tidak mengambang dan tidak samar-samar. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, mengenal Kristus secara utuh dalam kehidupan kita menjadi amat penting sebelum kita berlari sampai ke tujuan akhir dari perjalanan kita. Oleh karena itu, jangan lihat titik akhirnya, tapi jalani prosesnya dari sekarang untuk kita bisa mengenal Dia secara akrab. Setelah kita bisa mengenal Kristus secara akrab dan sinambung, maka kita pasti akan jatuh cinta kepada Dia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi, jangan anggap sepele pengenalan kita akan Kristus. Karena ketika kita menganggap sepele pengenalan kita akan Kristus, bisa jadi rohani kita akan kering kerontang, iman kita akan rapuh. Tapi ketika kita mengenal Kristus dengan baik dan utuh dalam perjalanan hidup kita, kita percaya iman kita akan bertumbuh dengan kuat, ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air.
maka akar-akarnya akan merambat dan memberikan pertumbuhan yang baik kepada kita. Jadi satu langkah pengenalan kita akan Kristus akan membuat rohani kita terpelihara. Dua langkah pengenalan kita akan Kristus yang terbangun secara baik akan membuat kita mampu memandang akhir dari tujuan pengenalan kita, yakni beroleh mahkota kemuliaan kekal di dalam Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, berangkat dari istilah tak kenal maka tak sayang. Jangan kita hanya mau dikenal oleh Tuhan dan disayang oleh Tuhan saja, tapi kenalah Dia juga secara utuh dalam perjalanan hidup kita. Jika kita ingin betul-betul disayang oleh Tuhan, jika kita betul-betul ingin dikasihi oleh Tuhan, kenalah Dia bukan hanya satu kali atau dua kali, tapi kenalah Dia secara utuh seumur hidup kita, secara akrab dan baik. Dengan demikian, sukacita, sejahtera untuk bisa membuat kita lari sampai tujuan akan menjadi daya dorong kita melakukan yang terbaik di dalam Kristus. Tuhan menolong kita saudara-saudara hari ini, esok, dan selama-lamanya untuk terus mengenal Kristus seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengenal-Mu lebih dalam dan lebih dalam lagi, supaya kami tahu makna dari pengenalan kami akan Engkau itu berharga bagi hidup kami, baik bagi hidup rohani ataupun hidup jasmani kami. Ajar kami untuk tidak mengesampingkan pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan, karena kami tahu pengenalan akan Engkau akan memberikan kami dampak yang baik dalam hidup iman kami ataupun dalam upaya kami memotivasi diri untuk berlari sampai pada tujuan. Terima kasih Tuhan Yesus, jika hari ini kami diingatkan oleh firman-Mu untuk tidak mengabaikan pengenalan akan Engkau di tengah-tengah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.